Film diawali dengan memperlihatkan 3 tubuh tanpa nyawa yang muncul ke permukaan sungai di kota Boston. Kemudian beralih kepada seorang pria bernama Thomas, yang sedang menunggu kedatangan putrinya di sebuah stasiun kereta. Diberitahu kalau Thomas ini adalah seorang detektif polisi Boston, dan merupakan orang tua tunggal dari putrinya yang bernama Emma. Dan maksud dari kedatangan Emma alias putri sematawayang Thomas ini, tidak lain adalah untuk mengunjunginya. Tak lama dari itu ketika mereka hendak pulang, Thomas sempat melihat Emma muntah, sehingga membuatnya sangat khawatir. Namun di sini Emma mengaku kalau ia baik-baik saja, dan bahkan ia juga tidak sedang hamil. Kemudian sesampainya di rumah, Thomas pun langsung menyiapkan makan malam, seraya mengobrol dengan Emma. Lalu ketika tiba-tiba Emma mengalami mimisan dan kembali muntah, entah mengapa Emma mendadak panik dan ingin pergi ke dokter, serta mengatakan kalau ia akan memberitahu sesuatu kepada Thomas. Namun begitu mereka keluar dari pintu, tiba-tiba dengan terpaksa Thomas harus membiarkan penembak bertopeng itu kabur, dan ia segera mendapati Emma yang terluka parah. Namun nahasnya Emma yang malang pun harus meninggal, tepat di pelukan Thomas alias sang ayah. Tak berselang lama para polisi pun berdatangan ke rumah Thomas, dan tidak lain untuk olah TKP. Dan karena si pelaku sempat mengatakan nama belakang Thomas, polisi menduga kalau pelaku itu berniat akan menghabisi Thomas, namun tidak sengaja mengenai Emma. Kemudian setelah para polisi itu pergi dari sana, Thomas mengelap wajahnya dengan handuk, sehingga bekas darah Emma menempel di sana. Dan karena Thomas tak ingin kehilangan kenangan akan putri sematawayangnya itu, ia pun memutuskan untuk menyimpan handuk tersebut. Hingga tak lama dari itu ketika Thomas mendatangi kamar Emma, terdengar suara ponsel Emma yang tiba-tiba saja berdering. Namun ketika Thomas menerima panggilan tersebut, ia tidak mendengar sedikit pun suara yang terlontar dari panggilan masuk tersebut. Keesokan paginya Thomas pun pergi ke kantor, dan ia bertekad untuk menemukan pelaku penembak putri tercintanya itu. Di sini Thomas meminta rekannya mengambil semua nomor kontak dari ponsel Emma, namun sang atasan meminta Thomas mengambil cuti, karena ia tidak boleh terlibat untuk menyelidiki kasus kematian putrinya sendiri. Namun saat itu Thomas bersikeras akan melakukan penyelidikan, karena ia berpikir kalau dirinya lah yang menjadi target sebenarnya. Kemudian Thomas yang gagah pun pergi ke ruang autopsi, untuk menemui seorang dokter yang melakukan autopsi terhadap Emma. Dan di sini dokter mengatakan kalau penyebab kematian Emma adalah luka tembak, dan tidak ada hal lain yang menjadi penyebabnya. Lalu setelah Thomas mengecup kening sang putri untuk yang terakhir kalinya, ia meminta gunting untuk memotong seikat rambut Emma, dan akan ia simpan untuk mengenangnya. Hingga setelah beberapa hari berselang, Thomas pergi ke pantai untuk menabur abu Emma, sembari teringat masa-masa indah saat dulu mereka di pantai tersebut. Kemudian saat di rumah dan ketika Thomas memeriksa tas Emma, ia menemukan tanda pengenal yang menunjukkan kalau Emma bekerja di perusahaan yang bernama Northmore. Bahkan di sini Thomas juga menemukan sebuah senjata, sehingga membuatnya bertanya-tanya mengapa Emma menyimpan barang seperti itu. Dan karena hal itulah kini Thomas pun mencoba melacak nomor seri senjata tersebut, hingga ia mengetahui bahwa senjata itu terdaftar atas nama seseorang yang bernama David. Kemudian Thomas pun memutuskan mendatangi alamat rumah David, dan setelah tiba di sana ia mencoba mengetuk pintu. Sementara di balik pintu terlihat David yang bersiap dengan sebilah pisau, hingga ketika Thomas perlahan membuka pintu, tiba-tiba pada akhirnya Thomas yang gagah pun berhasil melumpuhkan David, dan di sini ia melihat foto David yang sedang bersama Emma, sehingga mengungkapkan kalau David adalah pacar Emma. Di sini David juga mengaku kalau dialah yang memberikan senjata kepada Emma, namun menolak memberi penjelasan dengan alasan ada seseorang yang mengawasinya. Lalu David juga menyerahkan kunci sebuah rumah dan semua barang-barang pribadi milik Emma, dan meminta Thomas untuk segera pergi dari sini.
Kemudian Thomas pergi ke rumah yang dikatakan oleh David tadi, di mana ternyata rumah itu adalah rumah yang dimiliki oleh Emma. Di sini Thomas menemukan sebuah alat detektor radiasi, yang langsung bereaksi terhadap potongan rambut Emma yang selalu dibawanya. Sehingga artinya, hal ini menunjukkan kalau potongan rambut Emma mengandung zat radioaktif. Di tempat lain terlihat seorang konsultan keamanan bernama Darius, yang sedang ditemui oleh petinggi Departemen Keamanan bernama Milroy. Di sini Milroy memberitahu kalau perusahaan Northmore memiliki kontrak dengan Departemen Keamanan, dan salah satu fasilitas keamanan perusahaan tersebut telah ditembus. Di mana 3 pelaku telah meninggal saat melarikan diri, sedangkan 1 karyawan yang diduga terlibat, telah dihabisi 5 hari yang lalu. Dan karyawan yang Milroy maksud, tidak lain adalah Emma alias putri sematawayang dari Thomas. Bahkan di sini Milroy juga menjelaskan kalau asumsi polisi tentang Thomas yang menjadi target adalah salah, karena target sebenarnya adalah Emma, yang telah mengantongi informasi. Dan karena hal itu Milroy meminta Darius untuk mencegah informasi tersebut bocor kepada siapapun, termasuk kepada Thomas karena menyangkut masalah keamanan nasional. Di saat yang bersamaan terlihat Thomas yang menghubungi nomor-nomor yang ia temukan dari ponsel Emma. Di sini Thomas menghubungi nomor seorang wanita bernama Melissa, yang kebetulan rekan kerja Emma, dan Thomas memintanya untuk bertemu. Hingga meskipun pada awalnya Melissa sempat menolak, namun setelah mengetahui kalau Thomas adalah ayah Emma, akhirnya ia pun setuju. Keesokan harinya Thomas pun pergi ke perusahaan Northmore, untuk menemui pemimpin perusahaan yang bernama Jack. Di sini Jack menjelaskan kalau Northmore adalah fasilitas penelitian, yang mendapat mandat dari pemerintah untuk mengembangkan sumber energi yang aman dan bersih. Dan termasuk dalam pembuatan sebuah nuklir, guna memastikan persediaan nuklir tetap ada untuk perintah dari Presiden. Namun di sini Jack juga menegaskan kalau perusahaan mereka tidak membuat senjata, dan mengatakan kalau Emma tidak terlibat langsung karena bekerja di bagian riset. Hingga setelah Thomas mendengar semua penjelasan dari Jack, kini ia berasumsi bahwa Emma memang menjadi target pembunuhan. Pada malam harinya ketika Thomas sedang membakar pakaian Emma yang mengandung radiasi, ia merasakan kehadiran seseorang yang ternyata itu adalah Darius. Di sini Darius lantas mengungkapkan kepada Thomas, bahwa putrinya dicurigai sebagai teroris yang sangat mengancam Amerika. Darius juga menunjukkan foto 3 orang yang tubuhnya ditemukan mengapung di sungai, dan sepengetahuannya ketiga orang itu adalah aktivis yang menerobos masuk ke Northmore, untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan tersembunyi mereka. Bahkan di sini Darius juga memberitahu bahwa komputer yang ada di rumah Emma hilang, jadi ia bertanya apakah Emma pernah mengatakan sesuatu atau tidak. Lalu Thomas menceritakan kalau Emma bermaksud akan mengutarakan sesuatu di malam kejadian, namun sayang Emma dihabisi sebelum sempat mengatakan apa-apa. Keesokan harinya Thomas pun kembali menemui David, untuk menanyakan apakah Emma terlibat dengan kegiatan aktivis. Hingga setelah sekian lama dibujuk David akhirnya mengungkapkan, bahwa Emma telah menulis surat kepada seorang senator bernama Jim Paine. Di mana kalau surat tersebut berisi informasi tentang aktivitas ilegal Northmore yang dipimpin oleh Jack, dan informasi tersebut sudah dikonfirmasi oleh pengacara dari Emma. Dan sepengetahuan David Emma tidak bergabung dengan kelompok aktivis, namun Emma yang memberitahu jalan akses masuk ke fasilitas melalui saluran pendingin. Namun sayang misi mereka diketahui oleh Jack si pemimpin, dan akhirnya ia melepaskan gas radiasi ke dalam saluran, sehingga menyebabkan ketiga aktivis tersebut terpapar radiasi. Sehingga hal ini menjelaskan, kalau penyebab kematian ketiga aktivis yang ditemukan mengapung di sungai adalah kesengajaan, sedangkan Emma selamat karena saat itu ia tidak ada di saluran tersebut. Dan pengungkapan ini sontak menambah keheranan Thomas, karena bagaimana rambut Emma bisa mengandung radioaktif. Hingga sebelum Thomas pergi dari sana, ia lantas mengembalikan senjata David, yang saat itu ia temukan di kamar Emma. Pada malam harinya ketika Thomas mengikuti mobil Jack, ia menyadari ada sebuah mobil yang juga sedang mengikutinya. Lalu menyadari hal itu Thomas pun memasuki toilet umum untuk menipu mereka, lalu dengan cepat keluar dan merusak mobil kedua pengejarnya, sebelum bergegas meninggalkan tempat itu untuk kembali mengejar mobil Jack.
Hingga setelah Thomas berhasil menghentikan mobil tersebut, ia langsung menghajar pengemudi dan berniat untuk menghabisi Jack. Namun hal tersebut tidak jadi Thomas lakukan, setelah ia mendengar sebuah deringan ponsel yang berbunyi di sana. Sementara di balik itu, terlihat David yang duduk tak bernyawa, dengan luka tembak di kepalanya. Keesokan harinya ketika Darius dan Thomas kembali bertemu, Thomas memberitahu perihal kematian 3 aktivis yang sebenarnya disebabkan oleh radiasi. Di sini Thomas juga mengungkapkan kalau Emma terkena radiasi yang sama, sehingga ia berpikir kalau hal itu dilakukan oleh teman-teman Emma di Northmore. Darius yang mendengar hal ini ia pun sempat terdiam, sebelum memberitahu bahwa dia sebenarnya ditugaskan untuk menghentikan Thomas memecahkan kasus tersebut, namun demikian ia tidak berniat untuk menghabisi Thomas. Kemudian Thomas menemui seorang pria bernama Sanderman, yang sebelumnya David katakan sebagai pengacara Emma. Namun di sini Sanderman malah menyangkalnya, karena Emma hanya berkonsultasi dengannya, sementara ia adalah pengacara dari Northmore. Bahkan si Sanderman juga langsung menghindari Thomas, yang berusaha bertanya tentang informasi yang Emma sampaikan kepadanya. Dan tentu saja hal tersebut membuat Thomas menjadi menyadari, kalau Sanderman ini juga terlibat dalam semua ini. Setelah itu Thomas pun bertemu dengan Melissa, teman kerja Emma yang sebelumnya Thomas hubungi dari daftar kontak Emma. Di sini Melissa yang sambil ketakutan mengatakan, bahwa Emma telah diracuni oleh Jack alias si pemimpin perusahaan Northmore itu. Namun Melissa tidak berani mengungkapkan apa yang Emma ketahui, dan ia hanya memberikan sebuah amplop kepada Thomas. Hingga setelah Melissa keluar dari dalam mobil, tiba-tiba setelah kejadian itu Thomas membawa Melissa ke rumah sakit, dan di sini dokter mengatakan kalau Melissa mengalami koma dan harus kehilangan salah satu kakinya. Kemudian Thomas segera kembali mobilnya, untuk membuka amplop berisi CD yang diberikan oleh Melissa kepadanya. Ternyata, dalam CD tersebut terdapat rekaman Emma yang berbicara tentang senjata nuklir, yang dibuat secara ilegal oleh perusahaan Northmore. Bahkan nuklir tersebut juga bukan dibuat untuk Amerika, hingga dengan kata lain perusahaan yang dipimpin oleh Jack telah mengkhianati Amerika. Dan rekaman ini juga menjelaskan kepada Thomas, alasan mengapa Emma alias putrinya harus dilenyapkan. Setelah mengetahui itu Thomas kembali memeriksa rumah Emma, hanya untuk menemukan sebotol susu yang mengandung zat radioaktif. Dan hal ini sengaja Thomas lakukan, agar ia mengetahui kalau Emma diracuni menggunakan susu ini. Keesokan harinya Thomas menemui Senator Jim, yang membenarkan mengenai surat yang Emma kirimkan kepadanya. Di sana Jim mengatakan kalau surat itu berisi sesuatu yang tidak boleh diketahui, sehingga Jim malah mengirimkan surat balasan yang menasehati Emma, bahwa yang Emma lihat bisa menjadi pelanggaran keamanan. Hingga setelah mendengar ucapan ini tentu saja membuat Thomas berpikir, kalau Senator Jim sebenarnya berpihak kepada Northmore. Dan di sini Thomas juga menegaskan kalau ia telah mengetahui semuanya, dan meminta Jim untuk segera memeriksa hal ini dengan profesional agar tidak ikut dilibatkan. Kemudian ketika Thomas dalam perjalanan pulang, menyadari ada sebuah mobil yang membuntutinya. Lalu ketika di lampu merah, tanpa ragu Thomas yang gagah pun melakukan hal ini. Hingga ketika polisi berdatangan, diketahui kalau kedua orang itu membawa senjata otomatis tanpa izin, sehingga mereka langsung ditangkap. Dan ternyata, kedua orang ini adalah suruhan dari Jack, yang diperintah untuk menghabisi Thomas. Kemudian setibanya Thomas di rumah, ia didatangi oleh rekan detektifnya yang bernama Bill. Di sini Bill mengatakan kalau Thomas akan dituntut atas kematian David, dan menyarankan agar Thomas berhenti menyelidiki kasus kematian Emma dengan caranya sendiri. Lalu di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba dua orang yang sebelumnya ditangkap datang, dan mereka langsung menodong dan melumpuhkan Thomas. Hingga terungkap kalau Bill ini telah dibayar untuk membebaskan mereka, dan membawa mereka ke rumah Thomas.
Kemudian Thomas pun dibawa ke perusahaan Northmore, dan ia disekap di sebuah ruangan. Namun Thomas yang gagah berhasil melepaskan diri, lalu melumpuhkan dua orang berpakaian lab sebelum akhirnya ia kabur dari sana. Sesampainya di rumah tiba-tiba Thomas mengalami muntah seperti Emma, sehingga ia menyadari bahwa dirinya juga telah keracunan zat radioaktif. Lalu Thomas yang mengetahui kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi, ia pun mengambil senjatanya dan pergi menyerang rumah Jack. Kemudian Thomas yang murka pun memaksa salah satu anak buah Jack untuk meneriaki nama belakangnya, sehingga ia tahu siapa yang menembak Emma. Dan setelah si anak buah berteriak melakukannya, tanpa ampun Thomas pun langsung menghabisinya. Namun secara mengejutkan terlihat Jack yang langsung menyerang Thomas, walaupun Thomas juga berhasil membalas serangan itu. Lalu dengan kondisi yang semakin melemah, dengan murka Thomas menuangkan susu yang mengandung radioaktif ke mulut Jack. Hingga ketika Jack berusaha mencari obat penawarnya, dengan cepat Thomas pun langsung menghabisi Jack saat itu juga. Setelah insiden itu terlihat Darius yang bertemu dengan Senator Jim dan Milroy, untuk membuat skenario atas kasus yang terjadi di Northmore, agar posisi Senator Jim tetap aman. Di sini Darius menyarankan Emma dijadikan sebagai teroris yang meracuni Thomas, di mana Thomas menuduh Jack sebagai pelakunya. Dan hal itu membuat Thomas tidak stabil dan menghabisi Jack, dan bahkan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Senator Jim dalam penyelidikannya. Namun ketika mereka semua menyukai dan menyetujui skenario dari Darius, secara mendadak Darius mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik, lalu tiba-tiba Darius menghabisi mereka semua. Namun malangnya seorang pengawal Senator Jim datang, dan menghabisi Darius saat itu juga. Di tempat lain seorang wartawan menerima kiriman CD dari Thomas, dan kita tahu kalau CD itu berisi rekaman Emma yang mengungkapkan kejahatan Northmore. Sementara untuk Thomas sendiri, ia terbaring lemah di rumah sakit, dan berhalusinasi tentang Emma yang mendatangi dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Yang mana setelah itu terlihat keduanya yang berjalan menuju cahaya, dan itu mengisyaratkan bahwa Thomas telah menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.